Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan meliput perjalanan yang kami lakukan dari daerah Sukaraja menuju Kebun Raya Cibodas, Cianjur. Mengapa dari Sukaraja? Karena kami mengawali video ini dari daerah Sukaraja. Perjalanan yang kami tuju adalah daerah Cianjur. Tetapi jalan yang kami lalui tidak menuju atau tidak melalui kota Cianjur. Tetapi sebelum masuk ke kota Cianjur, ada sebuah jalan yang menuju ke puncak, yaitu melewati Kecamatan Cugenang. Maka sebelum kota Cianjur kami belok kiri. Kemudian kami memasuki perkebunan teh, kemudian jalannya berliku-liku, jalannya lumayan bagus. Nanti kita akan keluar di daerah Cipanas. Jalan melewati Kecamatan Cugenang ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif menuju puncak apabila melewati kota Cianjur dalam keadaan macet. Jalan yang kami lalui memang berliku-liku dan berkelok-kelok. Namun tidak salah lagi apabila pemandangan menuju daerah puncak ini sungguh indah dan memanjakan mata. Karena perut kami sudah mau diisi, maka kami pun segera berhenti. Dan kebetulan kami berhenti di rumah makan Sate Maranggi. Sate Maranggi ini ada dua macam. Satu yang dagingnya saja, kemudian yang dua yang namanya sate campur, yaitu campuran antara daging dan kulit. Tentu harganya juga berbeda loh. Kemudian kami tidak memakai nasi karena ada sesuatu makanan favorit kami, yaitu nasi ketan. Setelah menikmati sajian sate Maranggi, maka kami pun melanjutkan perjalanan. Jalan untuk menuju lokasi Kebun Raya Cibodas bisa dari berbagai arah. Yang pertama dari Terminal Cipanas. Kemudian yang berikutnya adalah lewat Cimacan. Nah, jalan yang kami ikuti saat ini adalah melalui Terminal Cipanas. Di mana Terminal Cipanas itu dilewati setelah kita lewat Istana Kepresidenan Cianjur, baru belok ke kiri. Di sana ada terminal. Dari arah terminal kita terus menuju ke atas. Jalan yang dilalui lumayan agak sempit, tapi cukup untuk dua kendaraan beroda 4. Namun agak sedikit harus hati-hati apabila kita bertemu dengan mobil lain yang berlawanan arah, supaya mobil kita selamat, mobil itu juga selamat. Jalan-jalan yang menanjak harus kita lalui. Kemudian kiri dan kanan kita dapat melihat rumah-rumah di atas bukit. Nah, untuk ciri-ciri bahwa kita hampir dekat sampai ke tempat tujuan, maka di sana kita dapat melihat pohon-pohon yang rindang di kiri dan kanan. Dari itu tidak jauh bahwa kita akan masuk ke Kebun Raya Cibodas dari arah pintu 2 kalau tidak salah. Inilah pohon-pohon yang rindang bahwa kita hampir sampai ke tempat tujuan.
Jadi sebelum sampai ke pintu gerbang pun kita sudah dimanjakan oleh pemandangan, yaitu oleh pohon-pohon yang rindang di kiri kanan kita. Menambah suasana nyaman ketika kita sampai di Kebun Raya Cibodas. Di area ini banyak dijadikan tempat sebagai tempat istirahat, sebagai tempat untuk bersantai, ngobrol-ngobrol, bahkan mereka saling selfie karena saking bagusnya pemandangan di tempat ini. Tak lama kemudian kita pun akan masuk ke pintu gerbang Kebun Raya Cibodas. Ucapan selamat datang terpampang di pintu gerbangnya. Adapun untuk harga tiket masuk, yaitu apabila hari Senin sampai Jumat per orangnya 15.500. Kemudian untuk hari Sabtu atau Minggu atau juga hari libur nasional 25.500 per orang. Kemudian ini untuk kendaraan roda 4 atau yang disebut dengan pallet center, harganya 70.000. Kemudian untuk kendaraan roda 4 atau seleb palet harganya 35.000. Kemudian kendaraan roda 2 5.000, sepeda untuk hari Senin sampai Jumat Rp15.000. Kemudian sepeda untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional Rp10.000. Demikian harga tiket yang kami dapatkan pada waktu kami berkunjung ke Kebun Raya Cibodas. Lalu kita pun masuk ke area Kebun Raya Cibodas ini. Wow, sungguh menakjubkan karena pohon-pohon yang diperkirakan berumur ratusan tahun ada di sini. Pohonnya besar-besar dan memanjakan sekali. Udara yang sejuk, kemudian juga cuaca yang dingin menyegarkan tubuh kita. Maka kami pun segera mampir untuk berselfie, kemudian untuk melihat-lihat, mengamati keindahan-keindahan yang ada di sekitar ini. Ingin rasanya berlari-lari bagi anak kecil, melompat, berlari, kemudian juga lompat, dan lompat lagi. Tapi di usia senja begini, tubuh tidak bisa diajak kompromi. Walau tidak bisa berlari dan melompat, ya kami kelilingi kebun raya ini dengan berjalan kaki. Menunjukkan rasa senang, rasa gembira bahwa kami ada di tempat yang sesejuk ini dan seindah ini. Rasanya tempat ini sangat bagus untuk dijadikan rekreasi keluarga atau juga bahkan yang mau reunian, mengadakan kegiatan-kegiatan menarik bisa di tempat yang ini. Asal kira-kira apa ya? Ya, kita harus bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang kita tempati. Dikutip dari kompas.com bahwa Kebun Raya Cibodas ini merupakan taman hijau yang indah dengan luas 84,99 hektar. Berbagai koleksi tanaman dari dalam negeri maupun luar negeri terdapat di kebun raya ini. Kawasan ini menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati keindahan lingkungan sekitar. Lalu dari jarak tempuh apabila kita dari Jakarta kurang lebih 100 km, sedangkan jarak tempuh dari Bandung berjarak kurang lebih 80 km. Masih dari kompas.com bahwa sejarah Kebun Raya Cibodas didirikan oleh Johannes Elias Tegisman, seorang kurator Kebun Raya Bogor
pada tanggal 11 April 1852. Saat pendiriannya, kebun raya ini bernama Kebun Pegunungan Cibodas. Pada awal pendiriannya, kawasan ini bukan sebagai tempat istirahat, melainkan sebagai tempat aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan dari luar negeri yang mempunyai nilai penting dan nilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah pohon kina. Kemudian kebun raya ini berkembang sebagai bagian dari Kebun Raya Bogor dengan nama Cabang Balai Kebun Raya Cibodas. Pada tahun 2003, kebun raya mulai mandiri dengan nama Kebun Raya Cibodas sebagai unit pelaksana teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya. Pada saat kami berkunjung ke area ini, cuaca tidak bersahabat karena turun hujan, maka kami pun tidak bisa turun dan beranjak dari kendaraan. Ke sebelah kiri seharusnya kami bisa melihat-lihat danau dan air terjun. Tapi karena cuaca hujan, maka kami mengambil arah ke sebelah kanan untuk melihat-lihat area yang lainnya. Lalu sampailah di BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebun Raya Cibodas yang berlokasi di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango telah lama menjadi tujuan wisata edukasi dan wisata alam. Dengan udara yang sejuk dan lokasi nan asri, Kebun Raya Cibodas bisa jadi salah satu tujuan liburan yang menyenangkan. Lalu kita masuk pada area berikutnya, yaitu ada danau yang memiliki air mancur. Tapi sayang kami tidak bisa turun karena hujan. Di sini juga kita dapat menyewa beberapa sepeda untuk berkeliling dengan menggoy sepeda. Lalu kita juga akan melihat sebuah bangunan yang disebut dengan rumah kaca yang ada tulisannya Balai Konservasi Tumbuhan. Nah, ini adalah bangunan rumah kaca. Kami berniat masuk ke rumah kaca karena di sana ada jenis-jenis tumbuhan yang sangat indah-indah. Maka kami putar haluan kembali ke area danau yang ada air mancurnya. Sungguh indah kan? Senja di pinggir danau yang ada air mancurnya. Alhamdulillah menyejukkan hati dan menyegarkan mata. Karena hujan reda, maka kami pun turun untuk menikmati suasana danau di sekitar itu. Kemudian kami juga berniat untuk masuk ke ruang rumah kaca, yaitu ada jenis-jenis tanaman yang sangat menarik dan indah. Di sini saya tiba di Kebun Raya Cibodas Cianjur. Kemudian setelah berkeliling, saya masuk ke ruang konservasi. Di sini saya menemukan ada sesuatu yang sangat cantik sekali. Di antaranya adalah kaktus yang ada di belakang saya. Lihat, cantik kan? Kaktus menjadi salah satu favorit kami waktu kami berkunjung ke sana. Rumah kaca merupakan salah satu kawasan konservasi. Di sini memiliki deretan aktivitas menarik yang bisa kita nikmati. Jadi, di rumah kaca ini dijadikan sebagai tempat pembibitan tanaman di kawasan kebun raya. Kemudian di tempat ini juga menyimpan berbagai jenis tanaman kaktus dan anggrek, serta sejumlah tanaman langka lainnya. Hanya sayang kami tidak bisa menyebutkan
satu persatu bunga apa yang ada di sini. Hanya setelah kami melihat bunga yang ada di sini sungguh indah, dan kami tidak ingin beranjak dari ruang ini karena anggrek-anggreknya begitu cantik-cantik. Selain memiliki anggrek yang cantik-cantik, juga dihiasi dengan tanaman-tanaman paku yang lumayan sudah agak tinggi. Di rumah kaca ini memiliki 2 lantai, di mana lantai kedua ini kita bisa menaiki tangga untuk bisa berselfie di lantai kedua ini. Inilah lantai kedua dari rumah kaca. Bagus kan? Kita bisa berselfie, bisa melihat pemandangan dari atas. Setelah itu kami pun beranjak dari rumah kaca, melanjutkan petualangan kami ke area lainnya. Perjalanan kami lanjutkan menuju wahana jalan air. Pada kondisi ini, pengunjung masih banyak yang menggunakan mantel atau jas hujan. Nah, di sekitar ini ada aliran Sungai Cibogo yang jernih. Pengelola merubah aliran sungai menjadi wahana air yang mengasihkan untuk anak-anak. Nah, mobil kami melintasi aliran sungai ini. Aliran Sungai Cibogo ini berasal dari Gunung Gede. Tak heran airnya jernih dan dingin. Lalu kami masuk ke taman berikutnya, yaitu Taman Liana. Taman Liana ini merupakan taman tematik yang dipenuhi tumbuhan liana. Diketahui liana merupakan tumbuhan yang dapat memanjat tumbuhan lain yang lebih besar atau tinggi demi mendapatkan cahaya matahari. Kemudian ada pula area taman obat seluas 3.000 meter persegi dengan koleksinya yang sangat beragam. Salah satunya adalah daun pegagan alias Centella asiatica. Setelah itu kami pun beranjak pulang, dan ternyata gerbang yang kami lalui adalah gerbang utama. Di sana ada tempat parkir bus. Kemudian sepanjang jalan juga banyak cindramata yang dapat kita beli. Dari sejenis tanaman hias, kemudian sayur-sayuran, dan barang-barang lain yang dapat dijadikan sebagai koleksi atau oleh-oleh dari Kebun Raya Cibodas. Jadi kalau kita menggunakan mobil yang sangat besar seperti bus, berarti kita harus menuju daerah Cimacan. Dari sana masuklah ke Kebun Raya Cibodas melalui pintu gerbang utama. Demikian liputan perjalanan kami ke Kebun Raya Cibodas Cianjur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.